Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liananda Agustina, NPM 21130530077 kelas 1G Prodi PGSD angkatan 2021 Universitas Lampung. Saya akan mereview tugas tentang pengertian tingkatan dalam penggalang, kegiatan yang ada di Pramuka Penggalang, serta bagaimana sih kegiatan upacara pembukaan dan penutupan dalam penggalang. Yang pertama, pengertian. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang ini berusia dari 11 hingga 15 tahun. Tingkatan dalam penggalang yaitu ada yang pertama, ada penggalang ramu, kemudian yang kedua ada penggalang rakit, yang ketiga ada penggalang terap, yang keempat ada penggalang garuda. Kemudian dalam pramuka penggalang ada sistem berkelompok. Nah, jadi setiap anggota pramuka penggalang ini dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Kemudian ada nama regu putra. Nah, nama ini diambil dari nama hewan. Misalnya harimau, elang, kalajengking, dan lain-lainnya. Sedangkan nama regu putri ini diambil dari nama tumbuhan atau bunga. Kayak misalnya anggrek, anyelir, mawar, melati, dan lain-lainnya. Kemudian nih ada yang namanya pratama. Nah, pratama ini adalah pimpinan dari seluruh regu. Kemudian ada yang namanya kode moral atau dharma penggalang yang disebut dasa dharma. Nah, isi dasa dharma itu apa saja sih? Isi dasa dharma pramuka yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang kepada manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan satria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Keenam, rajin, terampil dan gembira. Ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kemudian ada kegiatan dalam tingkatan penggalang. Apa saja sih? Yang pertama ada jambore. Nah, ini nih pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar. Nah, jambore ini ada jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, dan jambore ranting. Kemudian kegiatan yang kedua ada lomba tingkat. Nah, lomba tingkat ini merupakan pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Kemudian nih ada gladian pimpinan regu atau Dian Pinru, yaitu pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu dan wakil pemimpin regu atau wapinru penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Kemudian yang kegiatan selanjutnya ada penjelajahan atau wheat game. Nah, ini pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, kemudian mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos ini berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse atau semapur, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Kemudian ada kegiatan latihan bersama. Nah, ini pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan dengan tujuan untuk saling tukar menukar pengalaman. Kemudian latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, P3K, senam pramuka, dan sejenisnya. Kemudian kegiatan ada perkemahan. Nah, perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, kemudian perjusami atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan perkemahan liburan dan sejenisnya. Kemudian ada kegiatan Jamboree on the air and Jambore on the internet. Kemudian ada upacara pembukaan latihan pramuka penggalang. Nah, di pembukaan itu upacara pramuka penggalang ini menyiapkan perlengkapan upacara seperti bendera merah putih, tiang bendera, teks Pancasila, dan teks Dasa Dharma. Kemudian pelaksana upacaranya itu ada 1 orang pemimpin upacara atau pratama, 1 orang pembina upacara, 3 orang pengibar bendera, 1 orang pembaca dasa dharma. Kemudian upacara penutupan latihan. Nah, terdapat 3 tahap pelaksanaan upacara penutupan pramuka penggalang ini, yaitu persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan. Untuk prosesnya sama saja seperti pada upacara pembukaan latihan, hanya saja pelaksanaannya yang berbeda. Baik,
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.